welcome back to Lia Channel. Guys, akhir-akhir ini saya sering dengar ada banyak anak muda yang tertarik untuk ikut program magang ke Jepang lewat BLK atau LPK. Katanya sih kerja enak, gaji besar, dan bisa tinggal di Jepang. Tapi apakah semanis itu? Hari ini saya mau bahas kenyataan pahit di balik program magang ke Jepang yang banyak orang nggak tahu. Dan ini penting banget supaya kamu nggak jadi korban berikutnya ya. Nah guys, kenapa banyak orang yang tertarik? Banyak yang tergiur karena iming-iming gaji besar, di atas 10 juta, bisa tinggal di Jepang, biaya pelatihan katanya murah dan dibantu pemerintah, dijanjikan akan langsung kerja setelah pelatihan. Tapi sayangnya banyak yang nggak tahu resiko di baliknya. Ada banyak contoh kasus nyata dan banyak tertipu janji manis. Ada yang sudah bayar puluhan juta, ikut pelatihan berbulan-bulan, malah gagal berangkat. Atau lowongan kerjanya fiktif. Ada juga yang ditempatkan di tempat kerja ekstrim, seperti pabrik dengan jam kerja tinggi, tekanan berat, atau bahkan tidak aman. Jadi banyak yang dipekerjakan di area berbahaya guys. Banyak peserta yang justru dijadikan buruh kasar di industri logam, pabrik makanan, atau pertanian ekstrim dengan jam kerja panjang dan upah di bawah standar. Nah, yang perempuan ada yang berujung jadi eksploitasi, jadi korban eksploitasi. Bahkan ada yang dijebak jadi pekerja seks. Ada juga yang setelah kontrak habis, banyak yang akhirnya memilih untuk kabur dan tinggal secara ilegal karena nggak tahu harus kemana dan nggak bisa pulang. Mereka bekerja serabutan, tanpa jaminan kesehatan, upah rendah, dan selalu dalam ketakutan takut dideportasi. Kalau ada yang menawarkan program magang ke Jepang dari BLK, Balai Latihan Kerja, kalian bisa cek status BLK itu resmi atau tidak. Karena banyak lembaga latihan kerja itu yang tidak resmi ya. Gimana cara ngeceknya? Cek legalitas LPK di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker. Buka website resmi di kemenaker.go.id. Di sana kamu bisa cek profil lembaga pelatihan termasuk nomor izin dan status legalitasnya. Kalau belum terdaftar di Sisnaker, itu red flag. Tanyakan nomor izin operasional atau NIB. BLK atau LPK resmi itu harus punya nomor izin operasional dari Disnaker setempat. NIB atau nomor induk berusaha yang terdaftar di OSS juga harus ada. OSS itu Online Single Submission. Nah, kamu bisa minta nomor izin itu, lalu cek validitasnya lewat oss.go.id untuk NIB. Atau tanya langsung ke Dinas Tenaga Kerja Kota atau Kabupaten setempat. Nah, kalian juga harus cek apakah terdaftar di program G2G atau IM Japan. Kalau mereka mengklaim, bisa mengirim ke Jepang lewat program G2G atau IM Japan, kamu wajib cek apa mereka mitra resmi dari BP2MI. BP2MI itu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Cek langsung di website BP2MI, bp2mi.go.id. Pilih info penempatan, kemudian program ke Jepang. Banyak yang mengaku bisa kirim ke Jepang padahal tidak ada hubungan resmi dengan BP2MI atau IM Japan. Nah, kemudian kalian juga bisa googling nama LPK plus kata penipuan atau kasus. Nah, kadang LPK punya jejak digital yang buruk loh. Coba ketik di Google nama LPK plus penipuan plus gagal berangkat atau laporan. Lihat apakah ada testimoni korban, laporan berita, atau diskusi di forum-forum TKI. Nah, kalian juga minta data alumni yang sudah berangkat ya. BLK atau LPK profesional itu tidak akan keberatan menunjukkan daftar alumni, siapa yang sudah berhasil berangkat,
di perusahaan apa mereka kerja, bukti tiket, visa, atau foto di Jepang. Nah, kalau mereka menghindar atau nggak bisa buktiin, hati-hati. Kemudian tanya juga, kalau gagal berangkat, uang saya kembali nggak? BLK yang transparan itu akan kasih surat perjanjian resmi, rincian biaya, dan pengembalian dana. Info tertulis juga ada, bukan janji lisan. Kalau mereka cuma bilang, oh ya insya Allah pasti berangkat tanpa dokumen jelas, itu red flag besar. Nah guys, perlu diingat ya, BLK resmi juga belum tentu aman. BLK resmi belum tentu aman juga. Jadi BLK atau LPK bisa saja punya izin resmi, tapi tetap saja tidak semua peserta bisa lolos seleksi dari Jepang. Nah, kadang kuotanya berubah atau dibatalkan sepihak. Kemudian janji kerja ringan, kenyataannya malah kerja berat. Biaya bisa membengkak karena pungutan tambahan. Jadi jangan berpikir kalau resmi pasti aman, karena kenyataannya banyak juga yang gagal, kecewa, bahkan rugi. Nah, ada beberapa kasus nyata penipuan magang ke Jepang ya guys ya. Nih contohnya, puluhan warga Purwakarta tertipu LPK Azumi Gakuin Center. Pada Maret 2025, puluhan warga Purwakarta melaporkan LPK Azumi Gakuin Center karena belum diberangkatkan ke Jepang meskipun telah membayar sekitar 20 juta per orang. Mereka menandatangani kontrak yang menjanjikan keberangkatan, namun hingga kini belum ada kejelasan. Kemudian kasus berikutnya, Direktur PT Rifki Anugrah Bahari ditangkap atas penipuan dan TPPO. Pada Februari 2025, Polda Jawa Tengah menangkap Direktur PT Rifki Anugrah Bahari berinisial S atas kasus penipuan dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Modusnya, korban dijanjikan bekerja di Jepang dengan membayar